Berikut 8 pendeta terkenal Indonesia yang memutuskan untuk masuk Islam. 1. Agustinus Christoffel Kainama. Pendeta Agustinus Christoffel Kainama masuk Islam tahun 2009, bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Keputusannya menjadi Muslim, bukan karena mendengarkan lantunan dan mempelajari Al-Quran, melainkan karena ia memperdalam Injil sebagai kecintaannya kepada Yesus. Apa yang membuat ia berubah? Rupanya setelah ia mempelajari Injil, dari situ ia memahami Nabi Isa ternyata juga menjalankan puasa, sholat, disunat, wudhu, tahajud dan bersedekah. Semua itu dilakukan pula oleh umat Islam. Ujarnya, saat sudah begitu dalam mengkaji Injil, ia malah memutuskan menjadi Muslim karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Atas petunjuk Allah, akhirnya keputusannya untuk memeluk Islam kian bulat. Ia mendatangi Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, untuk membaca syahadat dan menjadi mualaf. Dalam buku hariannya tertulis, dia masuk Islam dan pertama kali membaca kalimat syahadat pada tanggal 26 Agustus tahun 2009, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, bertempat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah menjadi Muslim, kehidupannya berubah. Ia merasa keyakinannya diuji karena tidak ada satu orang pun keluarganya yang menerima ia menjadi seorang Muslim. Ia hidup sendiri lontang-lantung tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa fasilitas yang selama ini ia miliki seperti mobil dan baju-baju. Meski keluarga semuanya memusuhi, dan fasilitas yang ia miliki hilang, tapi ia merasa bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah dan kedamaian batin kepadanya. Ia bersyukur telah terlahir kembali menjadi seorang Muslim dan meyakini telah berada di jalan yang benar. 2. Petrus Kali. Petrus Kali, seorang pria yang telah 22 tahun menjadi pendeta asal Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menyatakan memeluk agama Islam setelah mendapat hidayah. Petrus Kali saat memaparkan pengakuannya di hadapan ratusan jamaah Masjid An-Nur di Kota Palu, mengaku telah masuk Islam di kantor urusan agama di Kecamatan Palu Barat pada tanggal 1 Mei tahun 2015. Sebelum masuk Islam, pendeta berusia sekitar 55 tahun itu mengalami sakit-sakitan, kemudian sembuh. Menurutnya hal itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini pendeta asal Tanah Toraja ini tinggal di dekat gereja di Dusun 3, Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, yang berjarak sekitar 70 km dari kota Palu. Setelah menyatakan masuk Islam, Petrus Kali mengganti namanya menjadi Ahmad Fikri. Selain dia, sebanyak 18 pengikutnya atau 6 keluarga yang merupakan warga desa setempat juga menyatakan memeluk Islam, dan nama-namanya sudah tercatat di KUA Kecamatan Palu Barat. Ahmad Fikri sendiri diperkenalkan kepada jamaah oleh tokoh muslim asal Palu bernama Aziz Godal. Dalam pertemuan itu, ratusan jamaah Masjid An-Nur yang berada di Jalan Sis Al-Jufri juga memberikan sumbangan kepada Ahmad Fikri dan rombongan yang terkumpul sebanyak 13 juta rupiah. Uang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk merehabilitasi gerejanya yang akan dialihfungsikan menjadi masjid. 3. Yahya Waloni. Yahya Waloni sangat dikenal sebagai penceramah yang biasanya bertopik pada kristenisasi dan misionaris. Topik itu tentunya berhubungan dengan latar belakangnya sebelum masuk Islam. Diketahui, Yahya juga merupakan seorang mualaf yang dulunya ia adalah seorang pendeta. Ia terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah V Sorong, Kaimana. Ia lahir dengan nama Yahya Yopi Waloni, dan dilahirkan di kota Manado tanggal 30 November tahun 1970. Keluarganya berdarah Minahasa yang taat pada agama Kristen. Dirangkum dari berbagai sumber, Yahya disebut pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia, STT, Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 sampai tahun 2004. Meski begitu, banyak penyangkalan dari pihak umat Kristen atas status Yahya tersebut. Berdasarkan penuturannya, Yahya Waloni bersama istri memeluk Islam secara sah pada Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2006, pukul 12 WITA melalui tuntutan Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Toli-Toli, Komarudin Sofa. Setelah memeluk Islam, nama Yahya Yopi Waloni diganti menjadi Muhammad Yahya, nama istrinya Luciana diganti menjadi Mutmainah, nama anak-anaknya pun ikut diganti. Silviana diganti menjadi Nur Hidayah, Sarah menjadi Siti Sarah, dan Zakaria tetap menggunakan nama tersebut. 4. Matius alias Kiai Haji Rohmat Hidayat. Matius awalnya merupakan seorang pendeta yang misionaris, kerap membangun gereja dan menolong umat lain agar mengikuti keyakinannya. Suatu hari ia mendengar azan subuh. Kala itu Matius merasa aneh,
Mengapa suara dan bunyi azan subuh terasa aneh karena ada tambahan kalimat, es-sholatu khairum minan naum. Karena rasa penasarannya yang besar itu, akhirnya ia bertanya kepada seorang ustadz di salah satu kota di Jawa Barat, mempertanyakan mengapa suara azan subuh terasa aneh dan ada tambahan kalimat, es-sholatu khairum minan naum. Beliau memberikan jawaban kepada saya, lebih baik sholat daripada tidur, kata Kiai Rohmat. Namun di situ Matius bukannya mendapati rasa simpati. Rasa bencinya kepada Islam makin besar. Hal itu karena dirinya merasa iri orang Islam rela meninggalkan tidurnya demi beribadah di pagi buta. Kemudian ustadz tersebut memberikan sebuah Al-Quran dan terjemahannya kepada Matius, cetakan dari Departemen Agama. Kata beliau kepada saya, ini untuk Bapak Pendeta kalau memerlukan. Tapi kalau tidak tolong kembalikan tuturnya. Tapi saat itu Matius tetap menerimanya dan membawanya ke kontrakan yang ditempatinya. Sebelum membuka Al-Quran yang diberikan ustadz itu, Matius memperlihatkannya kepada anggotanya saat itu. Lalu mereka menertawakan apa yang sedang dibawa dan dipegang oleh Matius, Al-Quran. Namun Matius tetap ingin membuka dan membacanya. Meskipun saat itu ia belum bisa membaca tulisan Arab dan hanya memahami makna dari setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum membukanya, ia merasa ragu dan bingung harus memulai dari mana. Matius pun berdoa kepada Tuhannya agar dibukakan mata telinga dan hati untuk membuka Al-Quran. Saat membukanya, lembaran pertama yang dibukanya adalah surah Ali Imran.